Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang logaritma ya. Logaritma kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Hanya ada satu soal dan satu pembahasan ya pada kali ini yang nanti harus kalian simak baik-baik. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia ya. Jika ada bentuk persamaan ya dalam bentuk seperti ini, P A logaritma kuadrat Fx ditambah Q A logaritma Fx ditambah C, maka ya dirubah pangkat 2-nya, ditaruh di luar ya, sehingga menjadi P A logaritma Fx ya, pangkat 2-nya ini dikeluarkan ya di belakang kurung, ditambah Q A logaritma Fx ditambah C. Nah, jadi sebenarnya A logaritma Fx kurung tutup kuadrat ini sama dengan A logaritma kuadrat Fx ya. Nah ya, sehingga ya jika kita misalkan A logaritma Fx ini ya menjadi X, sehingga akan menjadi seperti ini. Ini salinan dari di atas ya. Sehingga ya A logaritma Fx-nya yang ada di sini dan yang ada di sini kalau dirubah menjadi pemisalan, yaitu menjadi sebuah variabel X, maka menjadi P A logaritma Fx dirubah jadi X. Px pangkat 2-nya kita tulis ya. Nah, ini dia ya. Pangkat 2-nya kita tulis. Kemudian Q ditulis A logaritma Fx dirubah jadi X plus C dari sini sama dengan 0. Ya, jadi bentuk pemisalan dari A logaritma Fx ini adalah X. Sehingga yang ada di dalam kurung ini dirubah menjadi variabel X. Pangkat 2-nya kita salin di atasnya, kemudian ini dirubah menjadi X. P dan Q-nya tetap, C-nya juga tetap ya, sama dengan 0. Yang dirubah adalah fungsi logaritmanya saja ya. Nah, kalau misalkan ini pangkat 2 sama dengan pangkat 2 di sini ya. Sehingga fungsi antara yang sebelah kiri sama dengan fungsi yang ada di sebelah kanan. Sehingga kalau dimisalkan ya, maka akan mudah kita untuk mengurai. Nah, seperti ini bentuknya ya. Oke, berikutnya itu ada latihan soal, yaitu tentukan nilai X dari persamaan logaritma 3 logaritma 2X ditambah 2,3 logaritma X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kita akan coba ya untuk mengerjakannya secara bersama-sama ya. Jangan lupa kalian untuk selalu mengamati video yang Bapak berikan ini agar dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Oke, ada pembahasan langkah 1. Kita tulis ulang dulu di sini ya. Soalnya yaitu 3 logaritma kuadrat X ditambah 2 pangkat 3 logaritma X. 2,3 logaritma X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, 3 logaritma kuadrat X dan juga 3 logaritma X. Sebenarnya ini adalah fungsi yang sama. Yang membedakannya adalah bentuk kuadrat. Nah, ibarat mah ini kalau tidak ada bentuk kuadratnya menjadi 3 logaritma X. Sama dengan yang ada di sebelah kanan. Pangkat 2-nya kita coba lupakan dulu. Sehingga dimisalkan pangkat 2-nya kita hilangkan dulu. 3 logaritma X dari sini sama dengan 3 logaritma X dari sini. Dimisalkan sebagai P. Dimisalkan sebagai P. Nah, sehingga di sini ya 3 logaritma kuadrat X pangkat 2-nya ini dikeluarkan. 3 logaritma X kita kurung. 3 logaritma X pangkat 2-nya dikeluarkan. Karena 3 logaritma X dirubah menjadi P, maka 3 logaritma X menjadi P, kuadratnya kita tulis ulang. Sehingga menjadi P kuadrat. Atau P pangkat 2. Nah, gitu ya. Ini ya. 2 ini ditaruh di luar kurung. Kemudian fungsi 3 logaritma X diganti dengan P. Ya, diganti dengan P. Sehingga menjadi P pangkat 2-nya kita tulis ulang di sini ya.
P pangkat 2 atau P jadinya. Kemudian yang kedua, jika ada di sini ya, tulisan dari sini ya disalin 2.3 logaritma X, 3 logaritma X-nya ini diganti dengan P sehingga menjadi 2.P sama dengan 2P. 2.P itu 2 kali P sama dengan 2P. Ya, coret di sini ya. P-nya menggantikan 3 logaritma X ya. Nah, sehingga ya P di sini ditulis ya menggantikan 3 logaritma X, 2-nya ini kita tulis di sini. Sehingga 2 kali P ya adalah 2P. Nah, kita 2 pemisalan yang sempurna ya. Nah, jangan lupa ini diingat-ingat ya. Oke. Kemudian berikutnya yaitu kalau kita sudah memberikan pemisalan, maka persamaannya menjadi, ini kita tulis ulang dari sini ya, 3 logaritma kuadrat X ditambah 2.3 logaritma X dikurangi 8 sama dengan 0, dirubah menjadi P kuadrat dari sini ya. P kuadrat itu dari 3 logaritma kuadrat X ya. Nih sama ya. Menjadi P kuadrat. Kemudian 2P ini dari sini. Ya, 2P dari sebelah kiri. Dari pemisalan 2.3 logaritma X menjadi 2P. Nah, ini dia ya. 2.3 logaritma X menjadi 2P. Nah, ini 3 logaritma kuadrat X menjadi P pangkat 2. Dari pemisalan yang ada di kiri. Dikurangi 8 sama dengan 0. Ini dia persamaan kuadrat yang diperoleh setelah kita melakukan pemisalan ya. Nah, setelah kita melakukan pemisalan, P kuadrat dari sebelah kiri nih ya, asal usulnya sama kan ya. 2P dari sebelah kiri juga ini asal usulnya sesuai dengan persamaan di atasnya. Yang diganti hanya yang pertama dan yang kedua, suku yang di depan dengan suku yang di tengah. Yang di belakang kita tetap tulis ulang ya. Kemudian untuk langkah kedua ya, setelah kita peroleh bentuk persamaannya dari pemisalan itu adalah P kuadrat ditambah 2P kurangi 8 sama dengan 0, maka kita akan mencari akar-akar daripada persamaan ini. Bagaimana cara mencarinya? Ambil angka 8. Angka 8 dari sini ya. Angka 8 dari sini. Kemudian angka 8 berasal dari 1 kali 8. 2 kali 4. 4 kali 2. Dan 8 kali 1. Kenapa tidak ada angka 3? 3 kali berapa sama dengan 8? Tidak ada. Ya. Langsung 4. 4 kali 2. 5 nggak ada. 5 kali berapa sama dengan 8? Tidak ada. 6 tidak ada. 6 kali berapa? Tidak ada. Kali berapapun tidak ada yang menghasilkan 8 ya. Bahasa sederhananya. 7 kali berapa sama dengan 8? Tidak ada ya. Yang kita ambil adalah bilangan-bilangan bulatnya saja. 1 kali 8, 2 kali 4, 4 kali 2, sampai 8 kali 1. Berawal di 1, berakhir di 1. Oke ya. Kemudian ya setelah kita cari tahu asal usul daripada 8 ini, kita ambil angka 2. Angka 2 dari sini. Angka 2 dari sini. Kita ngambilnya dari sini, dari sebelah kiri. Coba jumlahin. Ada yang menghasilkan 2 enggak? 1 tambah 8. Bukan 2. Ya. 2 tambah 4. Bukan 2. 4 tambah 2. Bukan 2. 8 tambah 1. Bukan juga 2. Nah, penjumlahan gagal. Penjumlahan. Ya, ini penjumlahan gagal ya. Gagal. Oke, di sini kita tulis ya. Penjumlahan kita pengurangan ya. Yang menghasilkan angka 2 ada tidak?
1 kurangi 8 min 7. 2 kurangi 4 min 2. Bukan 2. Ini kan 2 positif ya. 4 kurangi 2. 4 kurangi 2 berapa? 2. Nah, berarti ketemu ya. 4 dikurangi 2. Dari mana? Dari sini. Ya, dari sini ya. Tadi kan penjumlahan gagal. Pengurangan. Pengurangan yang menghasilkan 2 adalah 4 kurangi 2. Kalau 8 kurangi 1 kan 7. Sehingga ya 4 kurangi 2 ini yang menghasilkan angka 2. Nah, itu ya. Pengurangan. Untuk pengurangan itu ada ya. Ada ya. Ada yaitu ada ya untuk pengurangan itu yaitu 4 dikurangi 2. Kalau penjumlahan tadi gagal ya. Tidak ada yang menghasilkan 2. Kalau pengurangan tadi ada yang menghasilkan 2 yaitu 4 kurangi 2. Jangan 2 kurangi 4 karena 2 kurangi 4 itu min 2. Oke, sehingga ya di sini ya. Sehingga P kuadrat tambah 2P kurangi 8 dari sini. Ya, P kuadrat tambah 2P kurangi 8 dari sini dirubah menjadi akar-akar seperti ini. P ditambah 4 dari sini ya. Ini kan 4-nya positif. P positif 4 ya, karena di sini P berarti di sininya P. P positif 4 dari sini dan P negatif 2 dari sini ya. P positif 4, ini kan 4 positif ya. Jadi ditulis ya, P positif 4 dan 2 ini kan negatif. P negatif 2. Ya, oke ya. Ini P dari mana, Pak? P ini. P kedua-duanya dari sini 1 dan ke sini 1. Kan P kuadrat ya. P kuadrat itu ya berarti P-nya dibagi menjadi 2P ya. Nah, P yang pertama adalah ini dan P yang kedua adalah sebelah sini ya. Nah, kayak kelabasan ya pensilnya ya. P yang pertama sebelah sini. P yang pertama sebelah sini nih ya. Dihubungkan dengan positif 4 dan P yang kedua sebelah sini dihubungkan dengan negatif 2. Sehingga ya P sama dengan P dari sini lawannya positif 4 adalah negatif 4 lawannya jadi ya, dan P sama dengan lawannya negatif 2 adalah positif 2. Nah, itu ya. Jadi hasilnya adalah lawan dari yang ada di kurung ini. Positif lawannya negatif, negatif lawannya positif. Ini dia cara mencari akar-akar dari persamaan P kuadrat plus 2P kurangi 8 ya. Nah, ini ya terlebih dahulu ambil angka 8. Asal usulnya. Kemudian ambil angka 2. Ini dijumlahin, gagal yang enggak ada yang menghasilkan 2. Dikurangi. Kalau ini menghasilkan min 2, sedangkan ini menghasilkan 2. Karena yang diminta adalah 2, maka yang dihasilkan adalah 4 dan 2. 4 dan 2 ini dikurangi menjadi 2. 4 kurangi 2 kan 2 ya. Nah, ini dia ya. Sehingga 4 dihubungkan dengan P yang pertama positif 4 dan 2 negatif di sini dihubungkan dengan P yang kedua negatif 2. Ya, kemudian P lawannya dari positif 4 negatif 4 dan P lawannya dari negatif 2 adalah positif 2. Oke, ikuti saja langkah-langkah ini ya. Insya Allah kalian bisa. Kemudian langkah ketiga. Nah, ingat-ingat ya, ini kan yang di awal itu ya. Yang pemisalan itu. Karena P sama dengan 3 logaritma X ya. Yang awal ya. Ini dari pemisalan yang 3 ya. Logaritma X ya sama dengan
ya. Ini sama pemisalan itu ya. Ini P sama dengan 3 logaritma X. Diambil dari sini, dari yang awal itu 3 logaritma X sama dengan P, pemisalan. Jadi, tadi kan hasil dari akar-akarnya ya. P-4 dan P2 dari slide sebelumnya. Jadi, ya, yang pertama, P sama dengan min 4 dari sini ya. P sama dengan min 4 dari sini. Dari sini ya. Ini P-nya kan dirubah. Ya, P-nya dirubah menjadi 3 logaritma X. 3 logaritma X sama dengan min 4. P-nya dirubah menjadi 3 logaritma X sama dengan min 4. Min 4 dari sini ya. Kemudian X sama dengan ya 3 dari sini. Negatif 4 jadi pangkat. Nah, itu dia fungsi logaritmanya akan hilang menjadi variabel X. Dengan syarat 3 turun, min 4 jadi pembagi. Ya, sehingga X sama dengan 3 pangkat min 4. Nah, ingat ya, kalau misalkan ada pangkat negatif, maka dijadikan 1 per. Kayak di sini, A pangkat negatif N menjadi 1 per A pangkat N. Berarti ini menjadi 1 per 3 pangkat 4. Ini kan N-nya negatif tadinya. Jadi 1/4 N-nya maka menjadi positif. Ini negatif 4-nya. Jadi 1 per, maka 4-nya menjadi positif. Ya, sehingga X sama dengan 1 per 3 pangkat 4. 1 per 3 pangkat 4 itu ya dari pemisalan yang ada di sini. Bukan pemisalannya, sifat. Ya, sifat yang ada di sini. Nah, ini ya. Pangkatnya negatif jadi positif. Syaratnya 1 per 3 pangkat 4. Kalau misalkan sudah jadi 1/4, maka pangkatnya menjadi positif. 3 pangkat 4 itu bukan 3 kali 4, tetapi 3-nya ada 4 dikalikan. 1 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 20 kali 3, 27 kali 3, 81. Sehingga X sama dengan 1 per 81. 81 itu dari 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini baru P yang min 4. Belum P yang 2-nya. Nah, ini yang kedua ya. P sama dengan dari sini ya. Ini dari sini, oke ya. P sama dengan 2. P-nya kan diganti ya. Dengan 3 logaritma X dari mana? Dari sini ya. Ini P. Setiap P ini diganti lagi ya. Kalau awal mah dimisalkan ya. Sekarang akhir ini diganti lagi P-nya. Dengan 3 logaritma X dikembalikan ya. Sehingga P sama dengan 2. P-nya dirubah menjadi 3 logaritma X dari sini. Dari atas ya. Sehingga X sama dengan 3. Logaritmanya ini hilang. Muncul X-nya saja 3. Tulis 2 menjadi pangkat. Kayak ini ya. 3 tulis. Negatif 4 jadi pangkat. Ini sama. 3 tulis 2 jadi pangkat. Nah, hanya saja ini mah pangkatnya positif. Sehingga X sama dengan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. 3 kali 3 itu 9. Jadi, ya, hasil daripada pertanyaan yang Bapak jadikan latihan tadi, ya, himpunan penyelesaiannya ada 2. Yang pertama yaitu X sama dengan 1 per 81 dan X sama dengan 9. Sampai sini jawabannya sudah selesai, penyelesaiannya sudah sempurna. Oke ya. Barangkali kalian bingung, silakan boleh dilihat berulang-ulang ya, didengarkan kata-kata Bapak satu persatu supaya lebih paham dan lebih cermat lagi. Oke ya. Demikian materi yang dapat disampaikan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat dan jangan lupa ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertemu
dalam keadaan sehat, dalam keadaan tatap muka yang seperti kita inginkan hari ini dan seterusnya. Karena sekolah tanpa tatap muka itu tidak sempurna, ya. Karena tidak ada interaksi antara Bapak dan kalian dengan Bapak untuk saling belajar bersama dan saling mengerti satu sama lain dan saling memahami satu sama lain agar pembelajaran lebih menarik, ya. Oke, mari kita doakan saja semoga segera usai. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi untuk dicatat.